Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Landari, NIM 201191665. Mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Iskandar SAG MPD MSI PH. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya, yaitu pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Kenapa sih saya memilih judul pengaruh gadget terhadap perkembangan anak? Karena di zaman pandemi saat ini, anak-anak lebih dominan memainkan gadget daripada mempelajari buku-buku yang ada. Nah, baiklah. Pertama yaitu, apa itu gadget? Nah, teman-teman pasti udah pada tahu kan apa itu gadget. Bahkan anak yang umur 1 tahun sampai 5 tahun saja sudah tahu apa itu gadget. Dan apa fungsinya gadget. Nah, untuk itu simak video ini ya. Gadget atau gawai merupakan alat komunikasi elektronik yang kerap kali dimiliki setiap orang pada masa kini, karena menjadi salah satu kebutuhan manusia sehari-hari. Tetapi, sering yang kita ketahui bahwasanya gadget dapat memicu minimnya interaksi sosial antara manusia di dunia nyata. Karena masing-masing dari pemiliknya terfokus pada gadget. Menurut penelitian, penggunaan gadget secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan mata, kerusakan punggung, stres, dan mempengaruhi psikologis penggunaannya. Maka dari itu, ayo gunakan gadget secara bijak. Nah, begitu teman-teman. Kita sebagai seorang remaja atau dewasa, kita harus menggunakan gadget secara bijak. Bahkan jika ada adik-adik kita yang memainkan gadget itu tidak terlalu lama, kita sebagai kakaknya haruslah menegur adik kita dan mengajari adik kita supaya tidak terlalu berlama-lamaan bermain gadget. Karena dampaknya itu sangat besar bagi anak-anak yang di bawah umur, apalagi tanpa ada pengawasan. Nah, seperti bahaya gadget bagi anak-anak jika digunakan berlebihan, yaitu berpengaruh kepada kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang dapat berpengaruh pada anak-anak yaitu yang pertama, seperti terlalu lama menatap layar ponsel dalam waktu lama akan mengakibatkan resiko gangguan mata seperti gangguan miopia dan seperti mata lelah. Mungkin kalau kita merasakan terlalu lama main gadget dan mata kita sudah mulai lelah, kita langsung berhenti atau istirahat. Tapi kalau adik-adik kita, mungkin dia nggak berbicara, mataku lelah, karena dia nggak terlalu paham. Nah, maka dari itu kita sebagai kakaknya, kita harus membatasi anak-anak atau adik-adik kita bermain gadget yang terlalu lama. Seperti umur yang masih 1 tahun, 2 tahun, itu sangat dianjurkan untuk kita untuk kita membimbing adik-adik kita, menjaganya agar tidak terlalu berlama-lama bermain gadget. Nah, selanjutnya anak-anak dapat mengalami kurang tidur dan tidak fokus. Hal ini mengarah pada siklus tidur yang tidak sehat karena anak-anak lebih mengantuk pada siang hari dan kurang tidur di malam hari. Bahkan, jika setiap 15 menit anak menggunakan perangkat gadget, artinya mereka kehilangan 60 menit waktu tidur. Anak-anak yang usianya lebih kecil bisa mengembangkan gangguan keterlambatan bicara yang lebih lama seiring dengan meningkatnya screen time atau layar waktu. Umur 2 tahun atau lebih akan lebih sulit berbicara karena sudah terpengaruh oleh gadget, seperti dia lebih dominan menunjukkan ke gadget daripada berbicara. Nah, yang kedua yaitu ada kesehatan mental. Kesehatan mental itu dapat menimbulkan perubahan perilaku
anak-anak yang di umur 1 tahun sampai 5 tahun, anak-anak bakal cepat emosi, mengamuk ataupun menangis. Mereka mungkin juga akan menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua tidak memberi mereka gadget. Pengaruh yang lainnya seperti irritabilitas akan mempengaruhi keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir, dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan ini membentuk dasar untuk kesuksesan di masa depan. Paparan terhadap gadget dapat menimbulkan atau meningkatkan risiko ADHD dan autisme pada anak-anak. Dan yang ketiga yaitu ada keterampilan umum. Anak-anak yang terpapar gadget yang terlalu lama itu akan mengakibatkan kehilangan waktu atau kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dasar penting yang lainnya. Contohnya mereka tidak belajar bermain bersama secara mandiri atau belajar secara bersama orang tua atau bermain kepada teman-temannya. Nah, di sana mereka akan kehilangan momen karena mereka lebih cenderung ke gadget, bukan ke permainan seperti zaman dahulu yang suka bermain di lapangan secara langsung. Nah, mereka akan cenderung kurang mandiri atau berani. Dari itu, kita sebagai kakak atau sebagai orang tua haruslah mengawasi anak-anak yang main gadget. Jangan sampai anak-anak terlalu bebas untuk mengakses ke internet, bahkan untuk bermain game. Nah, selanjutnya itu pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak. Pola asuh itu orang tua itu terhadap perkembangan anak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pola asuh demokrasi. Pola asuh demokrasi orang tua yang menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional. Dan yang kedua itu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter orang tua yang lebih mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak harus dituruti. Biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman seperti anak-anak jangan terlalu main HP ya, nanti matanya nggak bisa lihat, atau seperti apa, yang agar anak-anak tidak terlalu ingin memainkan gadget. Dan yang terakhir, pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua pada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar. Kalau yang seperti ini, anaknya akan diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu tanpa dimarah. Nah, yang seperti ini agak agak ciri yang seperti ini itu seperti orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Maka dari itu dia memberi pola asuh permisif, yaitu memberi pengawasan yang longgar kepada anak. Dan terakhir yaitu pengaruh gadget terhadap perkembangan anak terbagi menjadi 2. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya itu seperti meningkatkan kenyamanan belajar, contohnya yaitu untuk belajar mengaji. Dan yang kedua, dampak negatif yaitu kurangnya berinteraksi, seperti dia akan cenderung bermain gadget ketika ketemu teman-temannya. Maka dari itu pengaruh gadget terhadap perkembangan anak ini sangat besar. Sebagai kakak atau orang tua, kita hendaknya mengawasi adik dan anak-anak kita. Maka dari itu semoga anak-anak lebih ingin bermain secara langsung di lapangan,
Nah, kita sebagai kakak atau orang tuanya lebih baik menyiapkan permainan yang bisa dimainkannya secara asik bersama teman-teman lainnya. Setelah sekian presentasi dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.